Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah azza wa jalla wa khairal huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ya masih terus memberikan nikmat-nikmatnya ya, rezeki yang banyak kepada kita ya pada sampai hari ini. Al-Imam Ibnul Qayyim ya rahimahullah taala di dalam muqaddimahnya ya, dalam pengantarnya terhadap kitab beliau yang berjudul Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah. Ya, beliau berkata, nikmat itu ada dua. Nikmat wan nikmatu nikmatani. Nikmat itu ada dua. Nikmat mutlaqah dan nikmat muqayyadah. Ya, nikmat mutlaqah dan nikmat muqayyadah. Nikmat mutlak dan nikmat muqayyad. Apa nikmat mutlak? Nikmat mutlak adalah nikmat yang bersambung ya sampai kebahagiaan yang abadan, yang selama-lamanya, yaitu nikmat di atas Islam dan nikmat di atas sunnah. Ini yang sering kita jelaskan ya. Nikmat inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk memintanya di setiap salat-salat kita agar kita diberikan petunjuk kepada jalan orang yang mendapatkan nikmat tersebut dan orang yang Allah telah khususkan mereka dan jalan orang yang Allah telah khususkan mereka dengan jalan tersebut ya. Dan orang-orang yang Allah khususkan tersebut Allah telah jadikan mereka sebagai teman yang tertinggi, yaitu di surga. Ya, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menukilkan ayat ya, kan di dalam Al-Fatihah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau berikan nikmat. Ya, jalan orang yang Engkau berikan nikmat. Nah, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan siapa orang yang Allah berikan nikmat tersebut? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Dan mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa mereka? Dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa.
dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Kenapa nikmat Islam tertinggi? Ya, karena seluruh nikmat ya yang ada di agama terdahulu, seluruh kebaikan yang ada di agama terdahulu itu disempurnakan oleh Allah dengan Islam. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan firman Allah taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Ya, sebagai agama untuk kalian. Karena inilah Islam adalah sebesar-besar nikmat ya yang diperoleh oleh seorang hamba. Ya, yang diperoleh oleh seorang hamba. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dan yang diinginkan dengan nikmat yang mutlak ini yaitu dikhususkan nikmat ini kepada orang-orang mukmin. Hanya orang mukmin saja yang mendapatkan nikmat yang besar ini. Ya, nikmat yang besar ini yang kita senantiasa, kata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim tadi ya. Kenapa kita minta hidayah kepada Allah? Di antara maknanya kata Imam Ibnu Katsir yaitu setelah kita mendapatkan hidayah, kita memohon kepada Allah agar dikuatkan, dikokohkan. Ya, jadi kita meminta kepada Allah itu as-sabat, ya, kekokohan di atas nikmat ini. Ya, keteguhan di atas nikmat ini. Setiap hari kita minta nikmat ini minimal 5 kali ya. Waktu ya 5 kali sholat di dalam sholat kita yang 5 waktu. Dan nikmat yang kedua adalah nikmat yang muqayyadah, nikmat yang muqayyad. Ya, nikmat ini seperti nikmat sehat. Ya, nikmat sehat, nikmat kekayaan, nikmat afiatul jasad, ya, jasad yang sehat, dan nikmat kedudukan, ya, jabatan, nikmat memiliki banyak anak, nikmat istri yang baik, ya, itu nikmat juga. Tapi apa? Nikmat ini terkadang mustarokah. Apa mustarokah? Ya, diperoleh oleh orang yang baik dan oleh orang yang fajir. Orang mukmin, orang kafir juga memperoleh nikmat ini. Ya, nikmat ini. Kalau ada pertanyaan kata Imam Ibnu Qayyim, oh berarti orang kafir dapat nikmat juga. Ya, maka kata beliau, ya di satu sisi nikmat, ya betul dia nikmat, tapi di sisi lain hakikatnya atau sejatinya nikmat tersebut adalah sebagai penghantar mereka untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang kafir pun Allah tuntut mereka untuk menggunakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti mereka selain kena dosa kekafirannya, mereka akan kena dosa zakat. Mereka tidak bayar zakat. Ya, mereka juga nanti terkena dosa, ya, seluruh dosa yang berkaitan dengan harta. Ya, seluruh dosa yang berkaitan dengan harta, maka mereka juga akan memikulnya selain dosa kekufuran. Ya, selain dosa kekufuran. Maka pada hakikatnya nikmat yang mereka peroleh adalah azab itu sendiri. Ya, azab itu sendiri. Kemudian kata para ulama ya tentang nikmat ini. Udah persiapan lupa. Ya, saya udah terjemahin lupa. Ya, ada salah seorang ulama berkata, Soleh, ya, ulama tersebut bernama Soleh Ad-Dimashqi. Ya, dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, apabila engkau melalui siang dan malam dengan keadaan agamamu selamat,
badanmu dan harta serta keluargamu pada siang dan malam tersebut selamat, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berapa banyak di sana yang kehilangan agamanya, tercabut kekuasaannya, terkoyak tabirnya, serta terpatahkan punggungnya pada hari itu. Sedangkan engkau dalam keadaan afiah. Ya, sedangkan engkau dalam keadaan afiah. Ya, ini menunjukkan bagi kita untuk bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata Imam Ibnu Qayyim, ya, sedangkan mengeluh hanya akan mendatangkan kelemahan di atas kelemahan. Ya, kelemahan di atas kelemahan. Ya, itu sedikit tentang nikmat, ya, yang kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kenapa disebutkan sunnah juga? Kata ya, Imam Ibnu Qayyim tadi mengatakan nikmat di atas Islam dan nikmat di atas sunnah. Ya, karena apa? Nanti di hari kiamat para ahli bidah, ya, itu wajahnya hitam. Ya, kemudian Imam Ibnu Qayyim membawakan ayat apa? Wujuhui yang iswaddat wujuhuhum. Ya, iswaddat wujuhum, pada hari tersebut mereka, wajah-wajah mereka itu hitam. Ya, wajah-wajah mereka itu hitam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allah berfirman, pada hari itu, pada hari ini wajah-wajah putih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Kemudian maknanya ayat ini berkata Ibnu Abbas, tabyaddu wujuha li sunnah. Ya, putih wajahnya ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah dan ahlul iktilaf itu bersatu di atas sunnah. Wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wa tafarruq, dan menjadi hitam wajahnya para ahli bid'ah dan ahli perpecahan. Ya, dan ahli perpecahan. Ini juga wajib kita bersyukur, ya, ketika kita di atas sunnah. Ya, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahihi Al-I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, karya Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih dalam bab naqdus syubuhati al-musyrikin allati yata'allaquna biha fi taswigi syirkihim fi tauhidi al-ilahiyah. Membantah atau membatalkan syubhat-syubhat mereka yang berbuat syirik, ya, yang dengan syubhat ini mereka berpegang teguh atau bergantung dengan syubhat ini ketika membolehkan kesyirikan mereka, ya, yang mereka kerjakan di dalam tauhid al-uluhiyah. Kita sudah jelaskan, ya, makna syubhat, ya, asal katanya dari syibah, yaitu mirip, ya, mirip, artinya dia mirip seperti kebenaran, ya, dia mirip dengan kebenaran, pada hakikatnya dia bukan kebenaran, ya, karenanya dia dikatakan syubhat, dia mirip, ya, dia mirip, nanti membawakan dalil dan seterusnya, ya, karenanya syubhat itu dinamakan syubhat. Nah, syubhat yang kedua, syubhat yang ketiga, kata beliau, wa minas syubah allati yuduluna biha aidan da'wahum annahu la yaqa'u fi hadhihi al-ummah al-muhammadiyah syirkun. Di antara syubhat-syubhat yang mereka, para pelaku kesyirikan, kemukakan syubhat ini, yaitu anggapan mereka bahwasanya apa? Tidak terjadi dalam umat ini kesyirikan. Kenapa? Karena umat ini mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini yang pernah kita jelaskan, ya. Ya, yang kita jelaskan, ya. Mereka mengatakan hanya cukup mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan saya udah la ilaha illallah. Ini yang pernah sering kita singgung, ya. Sehingga banyak di antara mereka yang enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, ya, bahkan nanti ada yang caci maki terhadap Islam, ya, kufur terhadap Islam, tapi mereka mengatakan mereka muslim. Artinya perkataan mereka ini, ya, semata mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cukup itu sebagai Islam, ya, cukup itu sebagai Islam, tanpa mengerjakan tuntutan yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kata mereka, wa anna hadza alladhi yaf'alunahu 'indal adriha min ibadatil mauta wa du'aihim min dunillah la yusamma syirkan indahum.
dan bahwasanya yang mereka kerjakan di sisi kuburan berupa menyembah orang mati, berdoa kepada mereka, ya, kepada selain Allah, itu tidaklah dinamakan kesyirikan di sisi mereka. Ya, menurut mereka tidak dinamakan kesyirikan. Seperti ini ya, minta-minta ke kuburan, ya, seperti yang kita lihat, ya, ada yang minta pembebasan utang, datang ke kuburan orang-orang soleh, ya, beb katanya, ya, jadi ini aneh punya cicilan motor di dealer di leasing. Ini curhatnya dia ke kuburan. Dia minta supaya kepada penghuni kubur. Ya, kepada penghuni kubur. Ya, ini tidak dinamakan kesyirikan. Wal jawab an hadhi syubhah, dan jawaban dari syubhat ini, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu sayakunu fi hadhihi al-ummati musyabahatun lil yahud wan nasara. Bahwasanya Nabi SAW telah menghabarkan akan ada pada umat ini, ya, akan terjadi pada umat ini musyabahah, keserupaan dengan Yahudi dan Nasara, fima hum alaihi, ya, pada perbuatan mereka. Wa min jumlati dzalikum, di antaranya adalah, kata beliau, di antara tasabbuh ini, persamaan ini adalah ittikhaduhum ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Di antaranya adalah apa? Yaitu di mana orang-orang Yahudi menjadikan rahib-rahib mereka, ya, pendeta-pendeta mereka dahulu, ya, sebagai rob-rob selain Allah. Artinya apa? Ya, mereka orang-orang Yahud Nasara dahulu menjadikan ahli agama, tokoh-tokoh agama di antara mereka yaitu sebagai tandingan di sisi Allah, di mana ketika rob-rob ini atau rahib-rahib ini mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kemudian diikuti oleh mereka. Mengharamkan juga apa yang Allah telah halalkan. Sebaliknya, ketika ahli-ahli ibadah mereka ini menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, juga mereka ikut haramkan. Wa akhbara, dan ini juga terjadi. Ya, dan ini juga terjadi pada umat ini. Wa akhbar sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan annaha la taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummatihi bil musyrikin, bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai ada yang segolongan yang hidup dari umat beliau ini mengikuti kaum musyrikin. Apa itu? Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatihi al-awsan, sampai segolongan dari umat beliau ini akan menyembah al-awsan. Al-awsan itu maknanya umum, ya, semua yang diibadahi selain Allah. Kalau sonam, berhala, ya, patung, itu khusus dengan yang dipahat, ya. Tapi kalau awsan itu umum maknanya, semua yang disembah, yang diibadahi selain Allah. Kemudian kata beliau, waqad hadatsa fi hadhihi al-ummah min asy-syirki wal mabadi al-haddama wan nihal ad-dhalah ma kharaja bihi katsirun minan nas min dinil Islam. Dan sungguh telah terjadi pada umat ini berupa kesyirikan, ya, kemudian pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, yang mengeluarkan kebanyakan dari mereka itu keluar dari Islam. Banyak, ya, banyak. Kaum Nasara di antara kekufuran mereka adalah mengatakan apa? Bahwasanya Allah satu dari yang tiga. Maka di umat ini ada yang lebih dahsyat dari ini. Ya, ada yang lebih dahsyat dari ini. Kalau Nasara cukup mengatakan Allah itu satu dari yang tiga atau tiga dari yang satu ini. Tapi mereka ada dari umat ini mengatakan apa? Bahwasanya apa? Bahwasanya Allah ini ada pada diri kita. Ya, tidak ada yang dibalik, kata mereka, tidak ada yang dibalik jubah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal dengan istilah apa? Yang mereka sebut dengan apa? Manunggal kaula Gusti. Ini akfar minal yahud wan nasara. Ya, ini lebih kufur dari Yahudi dan Nasara. Keyakinan seperti ini nanti ketika mereka telah sampai derajat ma'rifat, ya, sampai kepada derajat ma'rifat, ya, mereka akan menunggal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan menunggal bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pada umat ini seperti ini, ya.
Dan ini kufur, ya, keluar dari Islam. Wa hum yaquluna la ilaha illallah. Tapi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian syubhat yang keempat, wa minasyubha allati ta'allaqu biha qadiyatu syafa'ah. Di antara syubhat yang mereka bergantung dengannya, yaitu bergantung di dalam membolehkan kesyirikan mereka, adalah syafaat. Ya, syafaat. Mereka mengatakan, ya, bukan mereka mengatakan, antum bisa lihat sendiri ya. Mereka ada yang manggil Rasulullah SAW, ya Rasulullah, syafi'na. Ya Allah, ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepada saya. Sekarang ini minta seperti itu. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepada kami. Berikanlah syafaat kepada yang hadir di sini. Ya, ini di video-video mereka seperti ini. Ya, meminta syafaat kepada Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Haitsu yaqulun, ya, mereka mengatakan, nahnu la nuridu minal awliya wa salihin qada'al hajat min dunillah, walakin nuridu minhum an yashfa'u lana indallah li'annahum ahlus shalah wa makana indallah, fa nahnu nuridu minallahi ayyan qadiya hajatina bijahihim wa syafa'atihim. Lihat ya, mereka mengatakan, kami tidak menginginkan dari para wali ini dan dari para orang-orang soleh ini supaya menunaikan hajat-hajat ini, ya, menunaikan hajat-hajat selain Allah. Akan tetapi kami menginginkan dari mereka agar supaya mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya, supaya mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Nanti dikasih contoh oleh beliau. Karena mereka adalah wali-wali ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Kami menginginkan, ya, tapi kami menginginkan, ya, agar supaya Allah menunaikan hajat kami dengan sebab apa? Dengan perantaraan apa? Kedudukan mereka dan syafaat mereka, ya, dan syafaat mereka. Lihat ya. Ini syubhatnya mereka seperti ini ya. Kami kan minta syafaat, sama seperti mereka ketika mengatakan, ketika kita katakan bahwasanya yang kalian kerjakan di kuburan adalah kesyirikan. Meminta kepada orang mayat, kepada si mayit, itu kesyirikan namanya. Ya, meminta kepada penunggu-penunggu laut, penunggu, itu kesyirikan namanya. Ya, meminta kepada kuburan-kuburan orang soleh, itu kesyirikan. Apa syubhat mereka? Kata mereka, loh, masa nggak boleh ziarah? Gitu kata mereka. Kita ini kan ziarah, masa nggak boleh ziarah? Ini syubhat, lihat ya. Ya, ziarah itu ditetapkan di dalam Islam. Ya, ziarah itu ditetapkan di dalam Islam. Tapi ziarah yang syirkiyah, ya, tapi yang ditetapkan ini dalam Islam adalah ziarah yang sunnah. Ya, ziarah yang mengingatkan kita kepada kematian. Bukan ziarah syirkiyah, bukan ziarah yang datang ke kuburan dalam rangka meminta kebutuhan, bukan ziarah yang dilakukan dengan cara bersafar, meyakini bahwasanya kuburan fulan tersebut memiliki sesuatu di sisi Allah. Bukan ziarah yang seperti ini yang diinginkan. Tapi lihat, ini syubhat seperti ini. Ketika kita melarang dari sholawat yang syirkiyah, mereka mengatakan, bukankah sholawat itu dibolehkan di dalam Islam? Ya, ini syubhat seperti ini ya. Ya, syubhat. Wal jawab dan jawabannya, nggak ada air minum nih kita nih. Jawabannya bahwasanya anna hadza huwa ainu ma qalahu al musyrikuna min qablu. Harus pakai kalung panitia kayaknya nih. Panitia nih. Ya, kemudian kata beliau bahwasanya ini adalah yang ucapan mereka itu, ya, bahwasanya mereka datang ke kuburan, ya,
dalam rangka meminta syafaat dan seterusnya, ini adalah sebagai ucapan yang diucapkan oleh kaum musyrikin dahulu ketika fitazwigi mahum alaih, ya, ketika untuk membolehkan perbuatan mereka. Waqad kafarahumullahu wa samahum al-musyrikin. Sungguh Allah telah mengkafirkan mereka dan menamakan mereka sebagai kaum musyrikin. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah, lihat ya, mereka menyembah selain Allah. Ya, mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Menyembah selain Allah. Bagaimana menyembah selain Allahnya? Tadi meminta berdoa kepada orang mati. Ya Rasulullah, ini minta, ini namanya. Ya, ini namanya minta. Ya Rasulullah, wahai Mbah Fulan, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Antum datang ke kuburan, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Kiai Fulan, wahai Mbah Fulan. Ya, saya punya hajat. Ini meminta namanya. Ini berdoa namanya. Ini namanya beribadah. Maka kata Allah apa? Mereka nyembah, beribadah kepada selain Allah, menyembah sesuatu selain Allah yang tidak membahayakan dan memberikan manfaat kepada mereka. Tapi mereka mengatakan apa? Wa yaquluna, mereka apa? Mereka berkata haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini, orang-orang yang mati ini adalah pemberi syafaat di sisi Allah. Kemudian kata beliau, wa syafa'atu haqqun. Syafaat itu benar, ada. Walakinnaha milkun lillahi wahdah. Akan tetapi syafaat ini murni milik Allah saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, ya, hanya milik Allah lah syafaat semuanya. Perhatikan yang belajar nahwu ya. Cara metik hukumnya, lihat ya. Syekh mengatakan apa? Syafaat itu milik Allah saja. Kemudian beliau berdalil dengan ayat ini. Kita sering mengatakan gini ya, yang belajar nahwu ya. Mubtada khobar. Mubtada khobar. Ya, susunan katanya seperti itu. Tapi kemudian sesuatu yang harusnya di belakang, ya, yaitu khobar, kemudian dia dikedepanin, ya, kemudian dia dikedepanin, ya, artinya dia menempati sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu memberikan faedah apa? Pengkhususan. Ya, pengkhususan. Ayatnya sebenarnya ya, secara ilmu nahwu susunannya seperti ini ya. Kul syafa'atu lillahi jami'an. Asal katanya seperti itu. Ya. Jadi Allah sebagai mubtada, syafaat sebagai mubtada, lillahi sebagai khobar. Tapi Allah balik di sini. Ya, Allah balik di sini ingin memberikan faedah apa? Bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Allah kuatin lagi dengan apa? Jami'an. Ya, jami'an ini maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak di antara faedahnya adalah mengkuatkan. Lihatin ya. Jadi Allah sampai memakai dua penguat sekaligus. Padahal cukup aja Allah mengatakan apa? Kulillahi syafa'atu. Enggak perlu pakai jami'an. Ya, cukup. Kenapa? Karena mengedepankan sesuatu yang seharusnya di belakang, yaitu khobar tadi, itu memberikan faedah pengkhususan. Tapi ternyata Allah tambah lagi dengan jami'an. Ya, ini semakin kuat ya, bahwasanya tidak ada syafaat ya yang diberikan kepada selain Allah. Ya, itu sedikit ilmu nahwu ya. Kemudian kata beliau, fahiya tutlabu minallah la minal amwat. Ya, maka berdasarkan ayat ini syafaat itu diminta, dicari dari Allah, bukan dari mayit. Seperti sebagian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepada kami. Ya, berikanlah syafaat kepada kami. Ini syirik namanya.
minta kepada mayit. Li'annallaha, ya, kemudian li'annallaha lam yurakhis fi talabi syafa'ah minal malaikah, ya, wala minal anbiya wala ghairihim. Kalau seandainya kita minta syafaat kepada malaikat, ya, orang akan mengatakan nggak boleh mintanya, ya, itu kesyirikan. Maka kepada malaikat aja nggak boleh, apalagi kepada para nabi, apalagi kepada selain mereka. Kenapa? Li'annaha, karena syafaat ini adalah milik Allah, milkuhu subhana, karena milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tutlabu minhu, ya, wa tutlabu minhu, dan diminta dari Allah, liya'dana li syafi ayyashfa'a, ya, agar supaya Allah memberikan izin kepada yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Ya, jadi kita pernah jelasin, ya. Nanti kan tadi kemarin kita bahas bahwasanya nanti manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, kemudian matahari mendekat, kemudian keringat naik, ya, saking panasnya, kemudian manusia tidak ya, luar biasa dalam kesusahannya. Kemudian mulailah mereka mendatangi para nabi. Ya, para nabi, mereka datang kepada Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim ini datang minta kepada Allah agar segera memberikan keputusan. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan uzur, nggak bisa. Datanglah ke Musa, Nabi Musa begitu juga. Datanglah ke Isa, Nabi Isa gitu juga. Ya, kemudian datanglah kepada Muhammad. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sujud. Ya, kemudian sujud. Ya, kemudian sujud kepada Allah, sujud lama gitu, ya. Kemudian kata Allah berfirman, irfa, ya, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu, bangun, ya, sal tu'ta, ya, sal tu'ta, ya, mintalah niscaya engkau akan diberikan, ya, diberikan. Kemudian Rasulullah baru meminta syafaat, ya, minta syafaat agar bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak, ya, kepada orang-orang yang berhak. Kemudian Allah mengizinkan, kemudian barulah Rasulullah setelah dapat izin bisa memberikan syafaat. Makanya doa kita itu apa? Allahumma syafi'hu fiyya, gitu, ya. Allahumma syafi'hu fiyya. Kita minta syafaatnya Rasulullah itu bukan minta ke Rasulullah, tapi mintanya kepada Allah. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah, berikanlah syafaatnya Rasulullah kepadaku. Mintanya begitu. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah, berikanlah syafaat beliau kepadaku. Bukan meminta kepada wahai Rasulullah, bukan. Ya, bukan. Nah, nanti dari setelah itu baru Rasulullah bisa memberikan syafaat setelah mendapatkan izin. Walaisa amru indal makhlukin kama huwa indal makhlukin. Bukanlah perkaranya, maksudnya syafaat ini sebagaimana di kalangan para makhluk, ya, berupa minta qudumi syufa'a ladaihim biduni idzin, yaitu orang-orang yang bisa memberikan syafaat ini bisa memberikan izin tanpa izin dari tuannya. Kan seperti itu, ya. Antum misalnya ada hajat, ya, ada hajat kepada bupati, kepada atasan antum, ya. Tapi antum datang ke ajudannya, cerita dia punya hajat begini. Ternyata ajudannya ini bisa juga memberikan. Nah, kalau di antara makhluk itu bisa seperti itu, ya, bisa. Tapi kalau di kalangan syafaat milik Allah ini tidak bisa. Hanya Allah sajalah yang memberikan. Waqad yatarruna ila qabuli syafa'ah li hajatihim ilaihi wa illam yardau 'anil masyfu'i bihi. Ya, terkadang ya mereka ini bisa menerima syafaat, ya, bisa menerima syafaat dikarenakan hajatnya mereka, ya, dikarenakan keperluannya mereka kepada yang meminta syafaat. Ya, ini banyak, ya. Meskipun mereka ini mereka tidak ridho kepada yang diberikan syafaat. Ya. Kenapa? Karena mereka yang memberikan syafaat ini butuh
pembantu, penolong, dan wakil. Maksudnya seperti ini ya. Antum punya proyek, ya, antum punya proyek. Kemudian proyek ini syarat lulusnya adalah A, B, C, D, ya, dan yang bisa meluluskan proyek ini adalah bosnya. Tapi si bos ini punya wakil, ya, punya wakil, ya, punya wakil, ya. Kemudian si wakilnya ini dilolosin, ya, dilolosin proyeknya, padahal nggak diridoi. Orang yang dilolosin ini sebenarnya nggak dapat ridho, nggak diizinin. Tapi apa? Dilolosin karena dia butuh kepada apa? Butuh teman dia, ya, butuh teman. Nah, itu di kalangan makhluk seperti itu, ya, di kalangan makhluk seperti itu. Amma Allah subhanahu, adapun Allah subhanahu wa ta'ala, fala yasfa'u ahadun illa biidnihi wa ridahu, ya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dan ridhonya kepada yang diberikan syafaat, ya. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Berapa banyak malaikat di langit-langit itu, syafaat mereka itu tidak berguna sedikit pun, ya, illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda, kecuali setelah Allah izinkan bagi mereka yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi, ya, dan Allah ridhoi. Itu syubhat, ya, syubhat syafaat. Kemudian syubhat yang kelima, wa min syubahi haula annahum yaqulun, dan di antara syubhat-syubhat mereka ini, mereka mengatakan innal awliya wassalihina lahum makanatun indallah wa nahnu nas'alullaha bijahihim wa makanatihim, ya, bahwasanya para wali dan orang-orang soleh ini mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, dan kami meminta kepada Allah dengan jah mereka, ya, dengan kedudukan mereka, ya, dan dengan ya, kedudukan mereka, ya, dengan kedudukan mereka. Ini bolehkah kita meminta kepada Allah dengan kedudukan, dengan perantara jahnya Rasulullah, ya, jahnya Rasulullah. Kita kan di dalam Islam ada namanya tawassul. Tawassul yaitu meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan. Nah, tawassul itu ada tawassul yang masyru', tawassul yang bid'ah, ya, tawassul nanti ada tawassul yang kesyirikan, ya, bid'ah bahkan syirik. Ya, di antaranya adalah tawassul yang masyru' adalah tawassul dengan nama-nama Allah. Kemudian tawassul dengan amal soleh, ya, dengan amal soleh. Nama Allah misalnya apa? Karena Allah mengatakan, berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Misal antum telah berbuat dosa, maka kemudian antum ingin bertobat, maka antum panggil Allah, seru Allah dengan namanya. Misal apa? Ya Tawwab, wahai zat yang penerima taubat. Ya Ghaffar, wahai pengampun. Atau ingin mendapatkan rizki, ya Razzaq, wahai zat yang pemberi rizki, dan seterusnya seperti itu, ya. Yaitu tawasul dengan nama-nama soleh, nama-nama Allah. Nanti tawasul dengan amal soleh, seperti kisah yang 3 orang terperangkap di goa, ya, ada hadisnya ma'ruf, panjang, ya, riwayat Imam Muslim. Jadi ada orang yang terperangkap di goa, kemudian goanya tertutup, ya, tidak ada yang bisa menggeser, tertutup dengan batu besar, ya, tidak ada yang bisa menggeser pintu batu ini, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mulailah 3 orang ini berdoa dengan cara bertawassul, menyebutkan amal soleh yang mereka telah kerjakan. Yang pertama, mereka karena telah berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian mulailah bergeser pintu itu, batu pintu itu sedikit. Kemudian yang kedua, dia yang diajak berzina, ya, diajak berzina, kemudian dia tidak mau mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian bergeserlah pintunya ini, ya. Kemudian yang ketiga, nanti ada tawasul yang bid'ah, ya, tawasul yang enggak disyariatkan, bid'ah, ya, seperti tawasul dengan
dengan ini, dengan kedudukan orang soleh. Di antara kedudukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya, dengan jahnya Rasulullah. Antum pernah dengar kan salawatnya dia? Ya Rabbi bil Mustafa, gitu ya. Mustafa itu Rasulullah. Ya. Mustafa Rasul. Ini bid'ah. Kenapa? Karena para sahabat nggak pernah ngerjainnya. Rasulullah nggak pernah ngajarin, para sahabat nggak pernah ngerjainnya. Ya, nggak pernah mengerjakan. Kalau seandainya ini baik, ya niscaya mereka akan mengerjakannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya ini baik, niscaya para sahabat telah mengerjakannya. Ini diantara syubhat yang kelima ya, yaitu bahwasanya orang soleh, para wali memiliki kedudukan, dan kami meminta kepada Allah dengan perantara kedudukan jahnya mereka. Wallahu alam. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.